Ini pakai filter. Baru sampai kosan, nggak jelek banget kayak jempol. Kita nggak usah pakai filter. Agak ada. Hai. Kemana aja semuanya? Aku abis baru pulang. Aku udah di jam 8 pagi kelas sih, sampai sore jam 4-an kelas. Tapi tadi tuh kayak kelasnya kayak berapa SKS tuh dipakai buat kayak webinar gitu dah. Makan tadi di waktu di Gen FM Meals. Nanti kita tutup dulu. Hai. Kayaknya aku udah lama di sini deh. Jangan membuat aku males untuk live deh. Iya, kalau misalnya aku lagi live di sini berarti aku live gitu di sini. Beruntung ini dong, harusnya senang dong. Aku live di sini, di sana, di mana-mana. Dengan kegiatanku yang gak mengeluh sih, maksudnya kayak aku Senin sampai Jumat tuh mulainya tuh jam Senin tuh jam 8, pokoknya dari pagi sampai ke sore gitu loh waktunya, meskipun jam 12 misalnya, jam 12 sampai jam 3-nya kosong kelasnya, tapi ya mau gak mau kan stay di kampus ya. Jadi kalau misalnya aku ada waktu buat showroom IDN live, berarti tandanya aku sudah selalu meluangkan waktu untuk ketemu kalian. Cuman ya begitu ya. Apakah kalian ingin ketemu aku atau tidak? Ya sudah, kaliannya yang mungkin kayak sibuk apa, ya gak apa-apa. Walaupun aku banyak kegiatan lain, aku tetap harus menyempatkan kalau aku ke kalian begitu. Kalau kaliannya mah ya udah nggak apa-apa. Kalau kenapa jadi nambah makeup? Tadinya mau hapus makeup nih, mau mandi. Cuman kayak tadi lucu gitu loh, aku lihat yang make up pakai blush full muka gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Soalnya kayak bukan menyalahkan kalian ya, cuman kayak aduh kakak Aidin ngalangin muka nih gift-giftnya. Kayak maksudnya kan kalau kita tuh memang kewajiban gitu kan untuk menyempatkan waktu bersama kalian, tapi itu aku merasa kayak emang itu kemauan dan tugas aku untuk bertemu kalian. Kalau kalian kan masih bisa nge-skip kita, masih kayak ya udah mau ketemu atau enggak juga ya udah kayak nggak bisa ketemu kayak gitu kan. Ya bukan kewajiban kalian gitu loh, tapi kayak lebih kan itu maksudnya lebih ke keinginan kalian kan. Apa sih? Bukan keinginan, lebih ke ya udah kalian masih bisa nge-skip gitu. Kalau kita mana mungkin bisa nge-skip, karena ini itu kesenangan aku dan itu merupakan tanggung jawabku, walaupun di dalamnya ada keharusan gitu. Tapi ya karena itu aku mau, karena kesukaanku untuk bertemu dengan kalian.
Mau kayak misalnya mau kalian kayak nge-skip video call, atau misalnya nggak nonton teater, atau misalnya tuh shoot atau ini kan kalian sesuai dengan kebutuhan dan keperluan aja kan. Kadang mungkin seperti itu, mau vote, mau yang kayak gitu-gitu, it's okay. Semoga kita bisa sering ketemu ya. Karena kan aku tahu juga apa sih namanya, prioritas kalian tuh apa, dan apa yang harus menjadi kepentingan kalian yang pertama itu apa. Ya kan, prioritas pokoknya. Jadi aku nggak maksa. Bercanda, maksa harus nggak kan, aku nggak gitu. Tapi kalau misalnya untuk aku, kalian tuh sebetulnya tuh tanpa kalian sadari itu kalian tuh prioritas kita loh. Kalau misalnya masih ada yang bilang gak profesional, loh kalian aja dijadikan prioritas oleh kita. Kalau aku aku kayaknya habis ini mau mandi, dan karena aku kemarin pulang latihan nyampe beres-beres keringin rambut jam 3 subuh, dan aku jam 8 kelas, dan aku gak bisa tidur, aku orangnya. Jadi enggak sih, jam 3 deh tidur. 3 tidur. Kita kerja bro sampai jam 3 subuh, itu kita buat apa nih ya, buat kalian nih ya. Aku sekali lagi bilang, kalau misalnya tidur dong, jam segini kok begadang. Hello, kita kalau nggak begadang nggak bisa ngasih performance ke kalian gitu loh. Kalau misalnya ini apa sih namanya, begadang terus, kok jam segini masih ini. Hello, kita kalau nggak nggak begadang tuh kita nggak akan ngasih kayak bisa perform lagu ini, bisa lagu itu, karena kan kita malam ini latihan yang kayak gitu-gitunya. Hey, nggak mungkin dong aku bisa misalnya bawain lagu setlist apa gitu kan. Nggak mungkin kan aku bisa ngasih kalian konser ya kan. Itu kita lagi apa sih namanya, lagi berlatih, lagi berproses kayak gitu. Ngapain aja nggak tidur sampai jam 3. Hello nih ya guys, gabutnya semales-malesnya kita, gabutnya kita sama orang-orang di luar sana misalnya, atau nggak dibandingin sama siapa kalian, itu kan pasti kalian tidak melakukan apapun kan. Maksudnya kayak ya udah, kalau kita tuh semager-magernya kita tuh ada kegiatan lain, tapi ya cuman ngomong doang, males, tapi kan kita mengerjakan gitu loh. Ada kan orang yang kayak, dulu sih aku tipikal orang yang males, mager tuh emang ya bener-bener gak ngapain, literally kayak doing something sama phone gitu, kayak liatin TikTok yang kayak gitu-gitu. Semalas-malasnya member JKT, gak mungkin dong bisa sampai 300 show kayak gitu-gitu. Kayak, hey, kalian jangan aneh-aneh ya sayang. Terus kayak misalnya kalau ada yang ngomong nih, gak profesional banget sih si ini, gak mau ini apa, gak ada apa namanya, gak ada ambisi, gak ada apa sih namanya, gak ada kemarin tuh, gak ada keinginan
karena udah terlalu nyaman, jadi pengennya gitu-gitu aja. Hey, gak mungkin tuh anak bisa sampai melebihi teman-temannya 400 show, 300 show dengan berbagai blocking posisi. Hey, gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu. Gak mungkin dong anaknya bisa lebih dari teman-teman membernya yang bisa 300 show, 400 show. Kalau misalnya ada dadakan posisi blocking atau misalnya ganti unit song, dia selalu mau. Gak mungkin dong anaknya gak punya ambisi, gak mau. Atau misalnya gak profesional, terlalu nyaman. Gak mungkin dong. Itu dia, tanpa kalian sadari hal-hal yang seperti itu tuh udah mereka lalui, udah mereka tantangan itu tuh udah mereka lalui gitu loh. Kalian tuh emang pengennya tuh tahu yang kayak gitu-gitu sih. Enggak. Karena aku tadi lagi FM guys, jadi aku nggak bisa dong. Kalau misalnya, kan aku ada kegiatan lain. Apakah kalian emang tidak melihat, mencari tahu kegiatan aku kah hari ini? Jadi bertanya, padahal kan tadi jam 6 sampai jam 8 Gen FM. Berarti kalian bukan kayak pengen tahu akunya, pengen tahu tentang yang lainnya kan? Kayak enggak, berarti kalau kalian misalnya tahu, maksudnya kayak kalau kalian emang pengen tahu kegiatan akunya, berarti kalian udah tahu, oh Kelly nggak kesini, nggak kesitu, nggak kesana gara-gara ada gini fan atau apa. Berarti kalau misalnya kalian bertanya hal seperti itu, nggak tahu aku dong, nggak kenal aku kan. Berarti maksudnya kan kalau pasti lewat-lewat aja nggak sih, si ini kemana gitu-gitu kan. Sebenarnya aku nggak marah ya, itu cuman kan menjawab. Aku sebenarnya kan udah pernah ikut Gen FM. Coba cek lagi di Helly Smiley. Aku kan pernah waktu zaman per tim K3, masih baju kuning, pakai baju Saka Agari sama baju apa ya? Pokoknya ada pernah lah. Hujan besar di kampus juga tadi hujan. Enjoy. Cuman kayak aku tuh sebenarnya orangnya ya banyak ngomong banget kan. Kadang suka kalau misalnya MC di teater pun aku suka nimpalin kan gitu kan. Karena mungkin udah kebiasaan buat kayak nyari celah buat nimpalin tuh, aku kayak pengen nimpalin kakak-kakaknya gitu kan, kayak ya kayak gitu-gitu. Cuman kayak ya kan tahu diri aja kan, ini kan bukan di teater, terus kayak maksudnya ada waktu juga kan, jadi kayak ya udah gitu. Seru sih. Terus kayak aku kan agak gini kan, jadi aku tak agak apa sih namanya, mic-nya di bawah kan, jadi kayak aku kayak terus kayak agak dingin guys, nggak, menurut aku seenggak dingin itu, tapi kayaknya badan aku lagi nggak enak gitu kan, jadi kayak aku gini terus kan, kayak gak dingin, terus kayak aku lihat kanan kiri biar gak terlalu gitu. Bener. Iya, pokoknya ketemu tanggal 28 ya, gengs. Bakal ada sesuatu yang seru gak sih tanggal 28?
Aku sih deg-degan atau enggak tanggal 28 kan pengumuman tahap pertama ya. Sebenarnya aku enggak gitu kan. Cuman aku tuh justru excited karena ada pengumuman lain kan. Kayak mungkin ada nggak ya? Pasti suka ada nggak sih? Harusnya ada nggak ya? Nah aku tuh penasaran ada pengumuman apa lagi nih akan Jut keluarkan harusnya. Kan biasanya kemarin juga tiba-tiba ada Kak Melody dan Cishani turun dari surga itu kan bidadari itu. Kok sebenarnya lebih kayak itu, kayak gitu-gitu. Siapa tahu ya kayak gitu kan. Kalau misalnya hasil SSK yang kayak gitu-gitu enggak deh. Soalnya kayak aku sih punya achievement dan goals ya 7 dan 8 ya nomor urut. Tapi aku tahu sih maksudnya aku tidak ingin terlalu memberatkan fans-fans aku gitu. Terus aku tuh gak mau terlalu, aku tipikal orang yang gak mau berekspektasi terhadap orang gitu kan. Karena aku takut ketika aku berekspektasi sama kalian itu kan, misalnya aku pengen ini pengen itu, aku tuh takut malah jadinya tuh kan vote ya, itu vote itu dukungan dari kalian kan. Aku tuh takutnya tuh malah jadinya tuh bikin aku kecewa, dan aku tuh kecewanya tuh terhadap kalian. Aku tuh gak mau sampai kayak gitu kan. Aku tuh tipikal orang yang suka, soalnya kalau misalnya aku tuh gak mau berekspektasi gitu loh. Kalau misalnya goals yang kayak gitu, impian kan pasti ada, cuman aku gak mau terlalu berekspektasi gitu, karena aku tahu kok at the end of the time kayak ekspektasi itu adalah yang kayak sesuatu yang kita harapkan gitu kan. Nanti tuh malah jadinya tuh kalau misalnya aku terlalu berharap atau kalian orang lain tuh aku bakal kecewa sama orang itu atau kalian gitu. Aku gak mau bikin kayak, maksudnya gak mau hal-hal itu tuh terjadi. Aku tuh pengen itu sama kalian tuh yang kayak have fun gitu, berjuangnya tuh dengan happy, seneng gitu sih, kayak gitu. Karena kayak berat lah, 12 orang soalnya. Jadi jangan sampai buat diri kalian meminum obat mah ya. Walaupun mungkin nanti emang pasti kalau udah orang yang masuk fanbase kan itu kalian, aku tuh jadi prioritas kalian kan. Tapi aku gak mau sampai kalian makan nasi sama garam doang. Jangan ya. Kenapa sih lagunya? Kayaknya terus aku harus mengerjakan tugas sih nanti, karena ada SNM kan. Aku tuh selalu SNM tuh harus nge-refresh gerakan karena berat sih setlistnya. Soalnya dia tuh gerakannya tuh padat, dan kalau misalnya aku dibawa terlalu keseringan tuh kan kita tuh kerja ototnya, gerakan tuh nggak seimbang kan, karena yang dipakai tuh misalnya ini terus kan, kalau ini megang mic kan, jadi ya banyak hal-hal yang membuat cedera gitu di SNM, karena ya gerakannya tuh nggak seimbang dan ya gitu loh. Dance tuh nggak selalu yang gerak semua kan, jadi ada beberapa part yang itu lagi, kecuali kalau olahraga lain mungkin kan bisa disamaratain, kalau dance tuh enggak kan. Jadi ya itu mungkin yang membuat hal-hal member cedera. Gak tau sih, semoga kita bisa ketemu Om Hao dan kakak-kakak kisah Tanah Jawa ya. Semoga ada collab gitu ya, amin ya.
karena enaknya serunya bahasa apa ya, karena sebenarnya aku tipikal orang yang bukan takutan atau penakut, tapi aku tuh kagetan, emang maksudnya lebih ke latah kan gitu. Iya gitu. Jadi mungkin aku akan banyak kagetnya ya. Terus aku tuh sebenarnya orang itu agak sembrono, apa sih namanya kalau ngomong itu? Sompral. Iya tuh sebenarnya tuh aku tuh orangnya tipikal yang nantangin sompral gitu, soalnya nggak tahu ya, emang sompral sih aku kadang kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya pun kayak aku kan dulu sebenarnya nggak tahu ya, aku nggak ngerti apa karena aku lagi sakit atau gimana, emang bisa lihat kan. Jadi aku ditutup, terus kayak nggak mungkin aku bisa hidup dengan tenang kayaknya sendiri di kosan ini. Maksudnya kayak ya pasti mereka bakal sering nunjukin diri nggak sih kalau orang-orang yang peka, sedangkan aku tuh hidupnya kayak literally 혼자서 yoja ya, penyendiri. Sebenarnya aku tuh walaupun aku terlihat rame, aku tuh penyendiri loh orangnya. Jadi kayak nggak akan mungkin aku bisa senyaman itu menjadi penyendiri gitu loh kalau misalnya aku bisa dibuka mata batinnya. Karena mau gak mau kita diliatin atau nggak papasan gak sih, kayak kadang kan mereka jahil sendiri, terus aku kayak mute gitu loh, kayak mute yang kayak Elin gitu-gitu. Kalau misalnya kita udah kalau dia pengen cari perhatian ke kita kan, kayak gitu kan, kayak mungkin setan-setan begitu kali ya. Jadi kayak jangan. Udah pernah lihat kok sebenarnya, nggak tahu ya, nggak tahu sih, aku juga nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya collab Ong Hao dan temen-temennya bisa menjelaskan gitu. Sebenarnya aku peka atau enggak, karena ada beberapa yang kayak ada momen yang kayak pernah lihat-lihat gitu kan, kayak gitu. Karena sebenarnya di member tuh banyak yang peka. Terus kayak ada kakak staff yang emang tahu kan, terus waktu teater sementara itu chaos tahu sebenarnya di balik layarnya. Enggak sih, enggak chaos banget, cuman kayak ada kejadian kayak karena tempat yang jarang kita singgahi dan tamu kan kita, terus kayak ada beberapa part yang kayak kalian nggak tahu. Terus aku tuh salah satu orang yang mesti dijagain karena katanya takut kalau misalnya mereka yang ketarik atau nggak aku yang ketarik gitu loh, peka gitu. Cuman aku merasa kayak santuy. Kayaknya aku tanpa sadar itu kayak kayak gitu-gitu loh. Cuman pas ada cerita kayak aku juga lihat, oh berarti oh gitu. Kayak terus kayak kakaknya bilang, iya Li, gue tuh sebenarnya ngejaga lu banget gara-gara gue takut kalau misalnya kenal lu, terus tapi ternyata lu yang paling anteng. Iya, soalnya karena ada sesuatu lah pokoknya. Tapi soalnya kan Jawa dan Jawa Barat dan daerah Jawa, maksudnya kan Sunda sama Jawa tuh kan agak, maksudnya dulu kan perang bersaudara apa gitu kan ya, agak-agak nggak cocok kan. Nah itu mungkin kayak maksudnya orang-orang tuh takutnya tuh kayak karena aku dari Sunda yang kayak gimana tuh berpengaruh guys. Jadi orang tuh mungkin takutnya tuh kayak ini kan, aku sih nggak ngerti ya, karena aku setiap menanyakan hal-hal yang kayak gitu tuh kayak aku nggak ngasih ngertiin gitu, karena sebenarnya aku nggak begitu paham, tapi aku tahu karena aku sering diceritain dan dijelasin. Cuman kayak nggak di keluarga aku
terutama kakek aku yang ngerti tuh nggak pernah mau menjelaskan secara rinci. Yang jelas dia selalu bilang nggak mau yang kayak ngasih tahu gitu, karena nanti bukannya kita meminta kepada Allah atau Tuhan kita, malah minta bantuannya tuh ke yang lain, padahal kan nggak seharusnya gitu. Cuma sih aku semi yang kayak emang iya ya gitu doang sih. Tapi aku menghormati sih, aku menghargai hal gitu. Aku sih kayak kalau sama kisah tanya Jawa tuh excited tuh karena ada cerita sejarahnya. Terus kan pasti nih ya, aku tuh Sunda kan, aku tuh pengen tahu kayak Sunda tuh yang kayak emang dulu tuh kerajaan dulu tuh gimana, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak yang kayak Pajajaran, terus ada tuh satu Sunda apa gitu, Galuh apa gitu, yang kayak gitu-gitu. Aku tuh penasaran, makanya kalau misalnya sama kisah tanya Jawa semoga bisa kayak mendapatkan ilmu-ilmu bersejarah itu. Aku gak mau yang kayak kuntilanak, aku tuh gak mau yang kayak pocong, aku gak mau yang kayak genderuwo, kayak hah gitu kan, kayak ya ilah ya emang tugas mereka menakut-nakuti dan mencari sesuatu yang kayak kelemahan manusia gak sih, yang kayak gitu-gitu. Pengennya tuh yang kayak tahu sejarah gitu kan, pasti ya gitu. Kelapa, iya Sunda kelapa iya. Gimana sih guys, sekarang aku kenapa ya nggak bisa premium? Makasih ya gift-giftnya. Iya, kerajaan-kerajaan gitu tuh aku tuh kayak tertarik gitu loh. Terus sebenarnya aku penasarannya ini sih, sebenarnya kadang tuh aku punya intuisi atau sesuatu gitu kan ya, yang kayak tiba-tiba hah kok bisa terjadi, itu tuh kebetulan atau gimana gitu kan, kayak aku pengen tahu tuh yang kayak gitu-gitu. Ya Sunda Wiwitan itu kan budaya, sebenarnya itu suatu agama yang dianut oleh suku Baduy kan, tapi itu sebenarnya lebih ke kebudayaan, cara mereka ini kan menghargai alam. Tapi emang sih sebenarnya tuh guys, kita tuh balik lagi sama alam, tahu segala sesuatunya itu tuh kita tuh harus menyatu dengan alam. Karena apa? Bumi yang kita pijak itu ya dunia yang kita pijak itu tuh, bumi ini tuh ya tanah yang kayak gitu-gitu tuh kan selama ini yang memberikan kita kehidupan tuh lingkungan gitu. Bumi isinya yang dari mana? Tuhan gitu. Sebenarnya aku juga nggak ngerti amat sih ya. Kadang juga aku pelupa sih. Cuman ya kayaknya akan menjadi hal yang seru mencari sejarah-sejarah gitu. Kosan. Sebentar lagi 5 menit, mungkin 4 menit lagi aku udahan ya. Jadi terima kasih udah nonton.
Iya, terima kasih ya. Tadi Gen FM. Semoga kalian dengar itu. Dengar keseruan itu. Dengar keseruan itu ya. Iya, terima kasih. Sekarang tuh aku kuliahnya dari Senin sampai Jumat ya guys. Dan biasanya tuh Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh show. Jadi kayak mohon maaf banget ngilang-ngilang. Karena sebenarnya saya tipikal orang yang tidak bersosmed ya semenjak menjadi idol. Tapi akan saya usahakan update-update itu. Weo bye kakak. Iya dong, 24 wajib. Aku tuh udah di semester 3 dan kata dosen aku tuh, prodi aku kalau semester 3 tuh wajib selalu full hadir dan Senin sampai Jumat dengan jadwal ini. Tapi aku sih maksudnya kayak oke aja, cuman aku takutnya tuh kayak ada yang hal-hal penting yang aku keskip karena aku melakukan sesuatu hal ini itu. Jadi mohon bersabar ya, maaf ya kalau misalnya aku kadang skip teateran atau apa, maaf bang. Karena dari jam 8 sampai jam 5 bro, kadang dari jam 8 ya begitu deh. Iya, pendidikan penting, tapi jadi idol juga penting tuhku. Jadi kayak doakan saja lancar. Maksudnya didoain lancar, jadi biar bisa seimbang dua-duanya. Lagu kesayanganku yang lama banget dan gak pernah dibawa di konser lain, hanya di Jepang. Aku iri banget sih. Akan ada saatnya aku menonton Jaehyun menonton Jaehyun di rumah kita. Jaehyun maksudnya kayak ganti. Oh iya, aku punya ini baru guys. Aku taruh mana ya? Nate. Udah Aku punya PC Jaehyun yang aku love. Tapi nggak jadi, nanti aja. Nggak tahu di mana. Beli 300.000 weh. Terus tiba-tiba 5 hari kemudian ada tuh harganya lebih murah 223. Berapa lah, aku inget banget tuh. Sakit hati ini. Terus abis itu pas kemarin aku lihat lagi, cek kan, aku rencana pengen keluar grup GEO gitu, ternyata 100.000. Ya udahlah. Komodo dia jatuh bro. Jatuh bro. Aku mah kalau untuk idola yang aku suka, aku akan import. Maksudnya lebih ke ini sih. Ya Gemini lah, gimana ngerti kan ya, Gemini bucin gitu kan. Bucinnya tuh kayak gitu. Soalnya aku yang kayak beneran bucin tuh sama Jaehyun. Taehyung maaf banget kalau kata gue mah, kan itu ya cinta monyet lah waktu itu sama Taehyung. Kalau sama Sehun juga itu masih kayak bocil labil yang kayak 12 tahun. Apalagi sama Hyuk Super Junior, itu masih kayak bocah ingusan.
Menurut aku sih itu enggak official nggak sih, harga segitu nggak mungkin. Iyalah, sumpah terlama tuh aku ngebiasin Jaehyun dah. Ih, aku kayak gitu juga lah, kayak dia orang yang dulu gue skip gue tuh dulu Taehyung, Win Lucas banget di hati. Kayak bahkan aku lebih suka Johnny waktu zaman SM Rookies. Dia tuh kayak pangeran prince gitu yang kayak tiba-tiba, hah? Jaehyun? Weh? Out of nowhere, Jaehyun? Wait. Enggak dong. Iya, tadi kayak kakak bagian FM tuh tahu dong, dia ngubek-ngubek ya kayaknya. Terus aku bingung banget, kayak itu kayaknya keren sih. Makasih ya kakak-kakak udah effort buat mencari tentang fakta-fakta member JKT yang nggak cuman lihat dari potongan-potongan yang kayak nggak jelas, tapi lihat tweet faktanya gitu. Terima kasih kakak-kakak Gen FM, tolong sampaikan. Sangat seru. Iya udah lewat sih 4 menit. Kayaknya mau nyari lip balm Jaehyun sih. NCT. Tapi aespa cantik. Cuman hoodie-nya Jaehyun yang album J ini, Jolo ini yang solo ini bagus hoodie. Karena aku lagi mau mencari jaket warna coklat, karena aku mau menyingkirkan jaket-jaketku yang udah sering kena foto kalian. Jadi aku harus update gitu loh, baju-baju kadang aku nggak bisa, walaupun mix and match kadang aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh ketika lagi pakai baju yang udah pernah aku pakai tuh kefoto lagi sama kalian yang suka foto-fotoin member JKT, terus kayak kayak kenapa aku udah pernah pakai baju foto, aku udah pernah dipoto pakai baju ini, jadi kayak kadang tuh aku harus menyingkirkan ini ke Bandung gitu untuk disumbangin, untuk pakai adik aku sih yang jelas gitu. Jadi kayak aku mau kayaknya mencoba sama Seventeen baju kaos-kaosnya bagus sih, merchandise-nya. Kita lihat ya. Kalau misalnya emang PO-nya nggak lama, aku gas. Tapi kalau lama, males nggak sih? Mending kita PO yang dari China gitu-gitu. China bagus buat cewek-cewek lucu-lucu gitu. Ini aja waktu ini aku beli waktu di Japan. Soalnya aku mikir soalnya aku sekarang full day gitu, full weekday gitu kan buat kuliah. Jadi kayak gak mungkin gue pakai kos-kosan doang gitu loh. Karena kadang pakai kos-kosan doang, kita tuh mesti lanjut ke kegiatan selanjutnya. Jadi kayak yang perlu kita menjadi cantik gitu loh. Jadi kayak udah lama gak denger Plave. Keren banget nama gue Kirana. Kok pada mode-mode sih? Apa sih? Semangka. Iya, aku mau istirahat. Iya. Kayak kagok gitu gak sih? Di jam 22 aja gak sih? Kayak I have a spare time buat sampai jam 22. Oh iya, kakak-kakak. Oh, gue tadi kayak kakak-kakak Gen FM juga tahu yang aku 10 jam, katanya ngapain aja. Iya sih, setelah dipikir-pikir ngapain aja ya gue live sampai 10 jam gitu. Waktu itu kan Kavia emang ya udah dia ngegame kan 13 jam. Gue 10 jam ngapain sih?
Kayak kalau dipikir-pikir iya keren juga gue. Ya sih sebenarnya aku tuh pengen kayak live streamer gitu deh, kayaknya seru deh. Tapi stream in real life gitu. Tapi aku tuh nggak sukanya tuh terlalu ke expose gitu loh, rumah atau apa yang aku kenain atau apa gitu, karena jadinya nggak privacy sih kehidupannya. Terus kayak mungkin kalau misalnya in real stream in real life gitu, kayak mungkin kalian bisa ngelihat ke freak kan aku, anehan aku, jadi kayak ya nggak, ya udah emang aku tiap hari gak begitu, terus kayak soalnya kan kalau streaming in live tuh bukan yang kayak baca-bacain komen kan, kayak ya udah kita doing activity gitu loh at that time, kayak ngapain gitu. Dan aku sebenarnya gak terlalu suka untuk baca-baca komen, karena kalian tuh suka aneh deh, jempolnya tuh gak pernah belajar gitu jempolnya. Ini sama ini tuh gak selaras banget gitu, kayak aduh gitu. Jadi kayak aku lebih suka streaming in real life. Tadi juga aku pakai jepit. Aku tuh selalu membawa jepit aku kan. Tadi aku ternyata agak menghalangi ini ya. Apa ini namanya? Headphone ya. Itu tuh aku tuh punya beberapa jepit yang aku selalu bawa kan, tapi yang selalu maksudnya yang kayak nggak tahu dah, si jepit itu tuh ada mulu di tas di mana aja gitu, kayak dia mulu. Aku beli tuh waktu itu banyak banget, tapi yang dipakai dia, karena yang lain nggak tahu udah pada kemana. Udah lama banget tuh beli waktu zaman tahun 2 tahun turnya waktu yang 2 tahun lalu deh kayaknya. Ini kok kata aku bukan tipe kalau orang yang suka hangout untuk sekarang. I spend all the time buat doing something yang kayak emang kuliah, kerja, istirahat. Karena aku sekarang nggak tau ya, aku merasa sadar dibanding nongkrong yang kayak gitu-gitu, better aku produktif dengan kerjaan gitu loh. Karena makanya aku into kan sama idol ini. Aku ya udah, aku emang ya udah kerjaan aku seperti itu. Kalau main sama temen tuh kayak buat catch up, kayak jaga silaturahmi gitu loh, menurut aku sih sekarang. Ya karena menurut aku ya kegiatan kita ini sudah padat banget. Gimana membagi waktunya? Untuk kuliah aja udah susah, kuliah sama kerja tuh susah banget menurut aku ya. Kadang tuh kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri sih jadinya sebenarnya, buat doing something yang menjadi diri kita sendiri, yang kayak ya udah real kita tuh gimana gitu. Nggak susah sih sebenarnya, tapi ya aku pikir-pikir lagi, ya selagi aku masih hidup ya
ya udah jalanin hal-hal yang kayak menurut aku emang menyenangkan dan aku suka, ya udah. Iya. Just aku akan menggunakan baju pink. Gak tau sih sebenarnya aku pusing banget cari baju karena setiap barang aku tuh ada 3 atau 2 barang aku mau PO, tapi mereka tuh nggak ngeinfoinnya tuh di online shop. Mereka tuh nggak ngeinfoin kalau misalnya barang itu tuh sebenarnya nggak ada, tapi ada di etalase. Jadi udah 5 hari nih, misalnya udah 5 hari di situ tuh pre-order 16 hari, oke, pas kan sama waktunya buat meet and greet. Ternyata tuh baju tuh mereka tuh baru ngomong 5 hari 6 hari kemudian, sedangkan kita harusnya bisa check out barang lain juga kan buat option. Nggak bisa jadinya karena waktunya bisa yang lebih ada gitu. Kenapa ya? Tolong ya penjual-penjual online shop, kalau misalnya emang barangnya nggak ada, ngapain ada di etalase? Bukan ya, kan kita butuh perhitungan gitu loh. Aku tuh orangnya perhitungan banget, jadi kayak 3 baju bro, aku kesel banget. Jadi aku nggak tahu mau pakai apa, tapi yang jelas pink. Nanti aku ada waktunya cuma tanggal 27, jadi nanti pokoknya pink aja udah. Walaupun aku nggak cocok pakai baju pink, tapi udah pink. Terus aku nih ya, aku ada 3 kali nih satu toko. Kak, aku check out. Kak, silahkan di order kembali karena ini membutuhkan waktu, barang merupakan pre-order. Oke. Oh, yaudah, di cancel. Aku check out lagi, udah tuh PO-nya 19 hari. Tiba-tiba dia ngechat lagi, kakak mohon maaf, barang tidak ada. Terus gue tanya, hah? Maaf kak, ini barang asalnya ada tapi disuruh di cancel karena masuk PO. Oh baik, kalau begitu tolong cancel karena PO-nya jadi dari 19 jadi 21 hari. Oh oke, gue cancel. Karena diulang lagi kak, karena waktunya kayaknya diperpanjang gitu kan. Terus kayak oke, jadi hitungan waktunya tuh pokoknya apalah nggak jelas lah, gue ngerti. Terus udah, kakak maaf barang tidak ada. Gue tanya lagi, kakak maaf saya sudah 2 kali di cancel, disuruh ini karena waktunya. Ya udah, ini jadinya barangnya ada atau enggak? Oh ada kakak. Terus tiba-tiba terus gue nggak ngebales, gue udah kesel, bodo amat, diem sampai pokoknya lu kirim aja kalau ada gitu. Terus ternyata dia ada kayak maaf kakak, staff kami tidak tahu kalau barang tersebut ternyata tidak tersedia. Terus gue bilang gini aja, kakak mohon maaf kalau misalnya emang barangnya nggak ada dari awal karena saya udah disuruh cancel 3 kali. Kalau emang ini barangnya nggak ada di gudang, tolong jangan dimasukkan ke etalase. Baik kak, udah, ya udah dah, gue ya udah sih, uangnya juga balikan. Cuman kayak kesel gak sih? Jadi kan orang tuh punya perhitungan ya, orang tuh punya kayak nih 21 hari buat ini ada 3 barang ini itu. Jadi gue harus mengganti semua. Gak tahu, makanya sekarang saya luntang-lantung. Udah. Gak bisa ngerenting gak sih karena udah dibalikin, gak tau sih. Nggak sih, aku kayak ya udah, aku tipikal orang yang kayak ngomong langsung gitu loh.
ke customer service-nya baru ya udah, semoga diperbaiki aja karena barang-barangnya tuh cantik-cantik. Tapi ya nggak tahu deh, serah. Yang penting aku cinta Ji. 2 menit lagi, bye. Ini beneran dah, udah. Aku ngantuk, badan aku udah gak enak. Ih, kenapa lu 2 dimensi? Aneh banget kalau kata gue. Aku kangen tuh Hantu Seban. Katanya mau ke Indonesia lagi ya. Ya udahlah. Karena kalau di sini kan tetap bisa tetap apa ya, nggak bisa pilih-pilih lagu kan, sama ngeinihin ininya kalau di iPad. Kalau di handphone nggak bisa, harus shuffle. Semuanya makasih ya untuk hari ini, nanti kita ketemu lagi. Tapi aku tuh berpikir, aku berpikirnya aku mau kuliah bahasa nggak terlalu menggunakan ini ya, apa sih namanya, ini kan ya, jadi kayak ya udah paling ngetik-ngetik biasa kan, terus bisa dibawa kemana-mana. Kerjaan gue ngerjain makalah mulu pakai bahasa Korea ternyata. Terus mana kalau misalnya di sini tuh, di kalau iPad tuh kalau di tab itu nggak bisa yang ngebenerin halaman ya. Jadi gue kadang suka enter halaman, enter 3, 2. Kayaknya gue harus membeli laptop ya. Kayak karena dulu aku mikirnya untuk ngegambar aja udah, sama emang coret-coret malah nggak kepake nih buat nyoret-nyoret, nggak pernah. Ada kali ini setahun sekali, untung gue belinya yang murah dah. Ini buat apa? Buat nonton Jaehyun di TikTok biar gede, biar kelihatan kayak halunya lebih gitu kan. Nah iya, makanya kemarin aku kayak pas EXIO tuh kayak I love EXIO. Tahu nggak kamu perbedaan kamu sama EXIO apa? Persamaan kamu sama EXIO apa? Sama-sama di hati. Dadah semuanya, makasih ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Have fun, nanti ketemu di meet and greet to shoot birthday STS-nya Jessie dan yang lain-lainnya. Semoga kalian sehat terus ya. Jangan sedih-sedih ya, jangan galau-galau. Gak apa-apa sih kalau galau, gak apa-apa sih kalau mau sedih, tapi jangan berlarut-larut, oke? Karena ya udah nggak sih, kayak lu abis sih nangisnya hari ini, kayak abis itu kita ngelakuin kayak hal-hal yang lain, kayak apaan sih nangis, lu ngapain sih gitu, kayak udah sih santuy gitu aja. Makasih ya, see you. Muncul top gifternya ada Kayoyo, Kasaif, Hai Nyong Cheddar, Hafiz Nur Hidayat, Erlan, Fabielnya Eli, Adel, Hailjen, Izo, Melisa, Yoga, Arararara, Gos, Alish, Ciong, and then Narutan. Kalian juga aku tau sih pasti kalian tuh khawatir banget ya ada pengumuman yang kayak SSK yang kayak gitu-gitu. Ya udahlah. Kalau misalnya kalian emang menginginkan aku di posisi yang emang bisa sering ketemu, ya udah, mungkin emang alhamdulillah rezekinya ya. Kalau misalnya belum rezekinya,
kita bikin cara lain aja untuk bisa sering ketemu ya. Dah. Gak apa-apa sayang. Yang penting Ellie Jaehyun jaya. Ellie Jaehyun dirayakan. Bercanda. Enggak sih, kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan goals yang bagus lainnya. Karena supaya apa? Supaya kita punya pride bertemu Jaehyun. Halo Jaehyun. Alay banget ya. Ya udahlah.